so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Linda Revalina dari SMK Duta Karya Kudus, jurusan Farmasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang laporan PKL di Apotek Honggosocho. Nah, di bab yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi apotek? Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar kefarmasian, di apotek yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dan penyelenggara kefarmasian praktis kerja industri di Prakrin merupakan suatu kegiatan pelatihan lapangan yang dirancang untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian praktis kepada siswa, khususnya mengenai obat-obatan dan edukasi komunikasi kepada pasien atau masyarakat, agar nantinya ketika siswa masuk ke dunia kerja akan lebih siap dan mandiri. Selanjutnya di halaman kedua, kita akan masuki bagian tujuan Prakrin. Apa sih tujuan Prakrin itu? Yang pertama, mendidik dan melatih anak menjadi tenaga kefarmasian yang produktif. Yang kedua, membekali siswa dengan pengalaman yang sebenarnya di dalam dunia industri dan masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan dan menambah keterampilan yang diperoleh siswa terjun ke dunia industri. Nah, yang keempat, melatih kreativitas, kerjasama, dan tanggung jawab siswa dalam bekerja. Nah, di bab selanjutnya ada manfaat Prakrin. Nah, di manfaat Prakrin ini meliputi apa saja sih? Nah, di manfaat Prakrin ini meliputi tentang yang pertama, dapat menghasilkan ahli farmasi yang mampu menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan profesinya di bidang kesehatan. Dan yang kedua, untuk memperoleh gambaran dan pengalaman siswa mengenai apotek di puskesmas dengan segala aktivitas. Lalu yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dengan pasien, yaitu untuk meningkatkan kesehatan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, untuk yang keempat, membentuk kepribadian menjadi siswa yang bertanggung jawab. Nah, lalu kita akan masuki pengertian apotek. Apa sih apotek itu? Nah, apotek itu adalah toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI nomor 1332 Menkes SK 10 2002 tentang perubahan atas peraturan Menkes RI nomor 922 Menkes per 10 1993. Yang dimaksudkan apotek adalah suatu tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berupa penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada tugas dan fungsi apotek. Nah, berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah yang pertama, tempat meramu pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucap sumpah jabatan. Yang kedua, sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Yang ketiga, sarana yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan sediaan farmasi, antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. Nah, yang keempat, sarana pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, selanjutnya ada jenis obat dan pengelolaan obat. Nah, akan tetapi di sini saya akan membahas tentang pengelolaan obat terlebih dahulu. Yang pertama,
ada perencanaan yang berisikan tentang kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan menentukan jumlah obat. Yang kedua, pengadaan yang berisi tentang pemesanan salesman yang datang langsung ke apotek lalu melalui pemesanan telepon untuk memenuhi pengadaan barang. Untuk yang ketiga, penyimpanan yang berisi tentang disusun berdasarkan abjad, bentuk sediaan, dan kesesuaian suhu pada penyimpanan obat. Nah, selanjutnya jenis obat. Nah, jenis obat di sini dibagi menjadi 8 macam jenis. Yang pertama ada logo obat bebas. Contoh obatnya Paramex. Dan yang kedua ada logo obat bebas terbatas. Contoh obatnya Tremensa. Selanjutnya logo obat keras. Contoh obatnya Asamefenamax. Selanjutnya logo obat psikotropik. Contoh obatnya Diazepam. Lalu logo obat narkotik. Contoh obatnya morfin. Selanjutnya logo jamu. Contoh obatnya antangin jahe herbal. Untuk logo OHT, contoh obat Diapet. Lalu yang terakhir logo fitofarmaka, contoh obatnya Stimuno. Nah, selanjutnya kita akan masuki visi misi Apotek Honggosocho. Nah, apa saja sih visi misinya? Nah, untuk visinya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, dan aman bagi para pasien. Dan untuk misi yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, inovatif, efisien, dan memuaskan para pasien. Lalu yang kedua, mendorong terwujudnya sumber daya manusia atau SDM yang profesional dan berorientasi pada pasien. Lalu yang ketiga, memberikan pelayanan yang dengan tetap mempertahankan aspek sosial. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, untuk pemilik apotek ada Bapak Apoteker Joko Aprianto S.Pram. Untuk apoteker pengelola apoteknya ada Apoteker Ibu Sulis Setiawati S.Pram. Lalu apoteker pendampingnya ada Apoteker Ibu Fitriaton S.Pram. Lalu untuk AA atau asisten apotek yang pertama ada Mbak Triyuni Prasetyawati S.Pram. Lalu yang kedua ada Mbak Dita Aristiana. Lalu yang ketiga ada Mbak Ula Wahdatun Nadia. Dan yang terakhir ada Mbak Khairul Uma. Lalu selanjutnya kita akan masuki jam kerja apotek. Nah, pada hari biasa Apotek Honggosocho Senin sampai dengan Minggu buka dari jam setengah 8 dengan setengah 9. Begitupun di bulan Ramadan. Lalu untuk shift pagi dari satu orang apoteker dari hari Senin sampai Rabu dan asisten apoteker dari hari Kamis sampai Minggu dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Lalu untuk shift siang terdiri dari 2 orang asisten apoteker yang memiliki jam kerja dari jam 2 siang sampai jam setengah 9 malam. Lalu selanjutnya ada waktu dan tempat kerja yang berisi tentang kegiatan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari sampai 30 April 2023 di Apotek Honggosocho yang beralamat di Jalan Honggosocho RT 1 RW 4 Jakulo Kudus. Nah, adapun pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan PKL dibagi menjadi 2 shift. Dan untuk shift yang sama seperti yang saya jelaskan di alam sebelumnya, yaitu shift pagi terdiri dari 1 apoteker di hari Senin sampai Rabu dan asisten apoteker dari hari Kamis sampai Minggu dengan jam kerja jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Lalu untuk shift siang terdiri dari 2 orang asisten apoteker yang memiliki jam kerja dari jam 2 siang sampai jam setengah 9 malam. Lalu kita akan memasuki pengelolaan di apotek. Yang pertama ada perencanaan, di mana di perencanaan ini untuk menghindari kekosongan obat maupun alat kesehatan, maka harus dibuat perencanaan yang baik di Apotek Honggosocho. Setiap harinya dilakukan pengecekan terhadap obat-obatan, terutama obat fast moving. Lalu untuk pengadaan barang memiliki alur dari buku defekta, lalu ke surat pesanan, lalu baru ke PBF. Dan
Dan untuk penerimaan barang, alurnya dari PBF ke petugas, lalu asisten apotek, lalu baru ke faktur. Lalu untuk penyimpanan dari petugas atau asisten apotek ke buku pembelian, dan baru ke gudang atau etalase. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari hasil kegiatan prakerin yang saya lakukan di Apotek Honggosocho selama 3 bulan, saya simpulkan bahwa prakerin ini memberikan pengalaman bagi siswa dan siswi dalam menerapkan ilmu kefarmasian dan keterampilan yang didapatkan dari sekolah ke tempat lapangan kerja atau dunia usaha dan di dunia industri ataupun masyarakat. Nah, lalu selanjutnya kita masuki bagian saran. Nah, jadi saran yang pertama dari saya untuk sekolah lebih memperhatikan banyak perbekalan prakerin atau praktek kerja industri kepada siswa dan siswi agar lebih mudah bekerja pada saat di lapangan dan tidak dapat kesan kurang baik di lapangan. Lalu untuk saran yang kedua, diharapkan siswa dan siswi yang melaksanakan praktek kerja industri benar-benar mempersiapkan diri dalam hal menguasai materi yang berhubungan dengan pelayanan yang ada di apotek atau ilmu resep, undang-undang kesehatan, farmakologi, dan farmakognosi. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran foto saya selama PKL di Apotek Honggosocho. Ada foto penerjunan PKL, lalu semua medikasi pasien, meracik obat, mengarsipkan resep, menyimpan barang kedatang ke gudang, menyetok dan menata obat sesuai vivo-vevo, lalu mengisi faktur, dan foto penarikan PKL. Lalu selanjutnya di sini ada foto waktu saya bimbingan laporan ke guru pembimbing, dan lalu ada lampiran foto etalase-etalase dan lampiran-lampiran lainnya yang ada di Apotek Honggosocho. Lalu selanjutnya kita akan masuki kegiatan PKL selama 3 bulan. Nah, untuk di bulan pertama kegiatan saya yaitu pengenalan apoteker dan asisten apotek atau AA, lalu membersihkan apotek, lalu pengenalan obat. Dan untuk di bulan kedua, kegiatan saya melayani pasien, mengisi faktur dan SP atau bisa disebut surat pesanan, melakukan penyimpanan barang, lalu menyetok obat. Nah, untuk di bulan ketiga, saya melakukan kebersihan, meracik obat, menyetok obat, habis. Nah, untuk di bagian akhir ada daftar pustaka yang berisikan link-link yang saya akses dan tercantum juga tanggal, bulan, dan waktu saya akses. Nah, baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.